Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Iya, baiklah. Sebelum kita berdoa, coba anak-anak ibu periksa kiri kanan sekitar meja dan kursinya apakah ada sampah atau tidak ada. Sudah bersih? Sudah? Berarti teman-teman yang piket hari ini sudah melaksanakan piketnya dengan baik dan tertib. Nah, pagi ini anak-anak ibu siapa yang datangnya lebih awal? Abi, silakan Abi untuk memimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu, nak. Ya, terima kasih kepada Abi sudah memimpin doanya. Nah, anak-anak ibu, coba anak-anak toleh kiri kanan, depan belakang anak-anak. Apakah ada teman yang tidak hadir? Ataukah sudah lengkap? Ada? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semuanya hadir lengkap ya anak ya. Baik anak-anak, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan semangat, maka kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Lagu wajib nasionalnya ini berjudul Mars Pancasila atau yang kita kenal dengan lagu Garuda Pancasila. Nah, sebelum kita mulai, ibu minta salah satu anak ibu untuk maju ke depan memimpin menyanyikan lagu ini. Siapa yang mau maju? Oke, Abib, silakan nak ke depan. Nah, kemudian lagu ini kita menyanyikannya harus dengan hikmat, harus dengan khusyuk, jangan main-main. Maka dari itu ibu minta kepada anak-anak ibu untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Silahkan. Nah, kepada Abib silahkan dipimpin nak. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional diikuti Indonesia. Pancasila,
terima kasih. Ya, terima kasih kepada Abib sudah mau memimpin lagunya kepada anak-anak ibu. Silakan duduk kembali ke tempat. Baiklah, tadi anak-anak ibu sudah menyanyikan lagu Mars Pancasila, di mana lagu tersebut pastinya memiliki makna ya nak ya. Makna dari lagu tersebut apa menurut anak-anak? Apa Aulia? Mengingat nasionalisme. Iya, mengingat nasionalisme. Terus selain itu juga dapat membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia. Nah, sebagai peserta didik yang sedang sekolah, maka anak-anak ibu supaya memiliki semangat kebangsaannya harus apa? Giat belajar, jangan malas-malas sekolah, pinter. Nah, baiklah. Setelah anak-anak sudah menyanyikan lagu wajib nasional, pastinya tumbuh semangat untuk belajar ya. Di kegiatan pembelajaran kita ini, sebelum kita mulai belajar, kita harus membiasakan kesepakatan kelas kita. Yang mana salah satu kesepakatan kelas kita adalah harus belajar dengan tertib. Ya. Yang kedua, kesepakatan kelasnya lagi, saat kegiatan pembelajaran ada kegiatan tanya jawab. Jika peserta didik ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ibu, nanti persyaratannya harus menunjuk tangan terlebih dahulu. Baru ibu berikan kesempatan untuk menjawab. Mengerti? Baik. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan melakukan pembiasaan literasi kita ya. Pembiasaan literasi kita kali ini adalah dengan menyimak video tentang pesona alam wisata Pulau Bangka Belitung. Maka dari itu silakan anak-anak ibu menyimak video yang ibu tampilkan pada proyektor. Kali ini, sampai jumpa di DP Wiki selanjutnya. Nah, dari video yang sudah anak-anak ibu amati tadi, apa yang sudah anak-anak ketahui dari video tentang pesona alam wisata Bangka Belitung tadi? Ada yang bisa menjawab? Apa Aulia? Ada sekolah. Ada? Sekolah. Iya, ada sekolah, maksudnya itu tentang kuliner ya. Terus apa lagi? Apa? Suku Sekak. Pintar. Ada lagi? Pantai. Pantai. Pantai apa tadi? Matras. Pantai Matras. Letaknya di mana tadi? Di sungai. Iya. Kemudian apa lagi yang anak-anak ibu ketahui tadi tentang pesona alam wisata Pulau Bangka Belitung tadi? Bahwa Pulau Bangka Belitung itu ternyata banyak timahnya, sehingga dijulukilah Pulau Timah. Pulau Timah itu dijuluki dari yang mana? Pulau Bangkanya atau Pulau Belitungnya? Bangka. Bangka. Sedangkan yang dijuluki sebagai negeri Laskar Pelangi tadi adalah Pulau Belitung. Ya. Kalau Pulau Bangkanya dijuluki dengan Pulau Timah, sedangkan Pulau Belitungnya dijuluki dengan negeri Laskar Pelangi. Itu perbedaannya ya. Kemudian untuk kulinernya, yang terkenal di Pulau Bangka Belitung adalah kuliner apa? Kuliner itu makanan. Baiklah. Itu ya yang anak-anak ketahui tentang pesona alam wisata Pulau Bangka Belitung. Sekarang ditanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pantun. Masih ingat tentang ciri-ciri pantun? Masih. Sebutkan salah satu
terdiri dari 4 baris. Kemudian apa lagi tadi nak? Iya, bersajak AB. Itu salah satunya ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri selanjutnya. Di baris pantun yang pertama dan yang kedua bisa dinamakan sampiran. Kalau baris ketiga dan keempat dinamakan isi pantun. Itu kemarin kita sudah belajar. Nah, kemudian apakah anak-anak sudah sering melaksanakan kegiatan kerja bakti di sekolah? Pernah ya. Kemudian kalau kerja bakti itu dilaksanakan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama? Nah, itulah salah satu bentuk kerja bakti. Nah, kenapa Ibu menanyakan ini? Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran tentang pantun lagi. Kemudian selain pantun kita juga akan belajar tentang kerja bakti. Kerja bakti itu kan salah satu bentuk gotong royong. Nah, hari ini kita akan belajar itu ya nak ya. Lebih tepatnya kita akan mempelajari tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dengan pembelajaran 3. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu mempelajari materi hari ini. Ibu berharap anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang harus anak-anak Ibu capai. Salah satu tujuan pembelajaran yang anak-anak Ibu capai yaitu Ibu berharap anak-anak Ibu bisa atau mampu menjelaskan isi pantun. Kemudian Ibu harap anak-anak dapat menelaah amanat pantun, lalu anak-anak dapat membuat pantun sesuai dengan tema. Selain itu, anak-anak juga dapat menjelaskan makna gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong. Selain itu, Ibu berharap anak-anak dapat mengaitkan gotong royong sebagai tanggung jawab masyarakat. Dan yang terakhir, Ibu berharap anak-anak Ibu dapat menjelaskan interaksi sosial, kemudian dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat. Nah, dari tujuan pembelajaran yang akan kalian capai tersebut, tentunya anak-anak Ibu harus melaksanakan beberapa kegiatan pembelajaran supaya anak-anak dapat mencapai tujuan tadi. Kegiatan pembelajaran kita ini nanti yang pertama akan mengamati gambar, kemudian menyimak video, kemudian ada kegiatan tanya jawab, dan ada kegiatan diskusi kelompok. Lalu tidak lupa setelah diskusi kelompok akan ada kegiatan mempresentasikan hasil diskusinya, dan yang terakhir baru akan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Paham? Mengerti? Oke. Apakah kegiatan pembelajaran yang akan anak-anak laksanakan ini membosankan? Apakah akan melelahkan? Tidak. Tidak. Apakah akan nanti kendor semangatnya? Tidak. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tahu? Tahu. Baiklah.
pekerjaan cepat kelar. Pintar. Ya, cara membacanya sudah tepat belum? Sudah. Nah, tadi pantun yang sudah dibacakan oleh Abib, ini sudah tepat sekali cara membacakannya. Nah, tadi anak-anak sudah menyinggung sedikit ciri-ciri pantun yang katanya tadi pantun itu bersajak AB-AB. Sekarang aku mau tanya, menurut anak-anak apa bunyi sajak pada pantun ini? Tepuk tangan. Oke, Aulia. GR. Itu bisa dilihat dari ujung baris ya. Bentar. G, baris pertama G, baris kedua R, baris ketiga G, baris keempat R. GR. Berarti itu bunyi bersajak apa? AB atau A. AB. Pinter. Tahu ya? Nah, kalau sudah tahu sajaknya, maka apa isi pantun ini? Tunjuk tangan. Apa, Abi? Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Benar atau salah? Benar ya. Jadi kalau ingin melihat isi pantun itu bisa dilihat di baris ketiga dan baris keempat. Kalau sudah mengetahui isi pantun, maka kita dapat mengetahui juga apa menentukan amanat pantun. Amanat itu adalah pesan, ya. Kalau namanya pesan berarti mengajak, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira menurut anak-anak amanat pada pantun ini? Iya, Adit. Agar pekerjaan cepat kelar. Agar pekerjaan cepat kelar, berarti Menghilangkan rasa beban. dia menghilangkan rasa beban. Bagaimana? Agar pekerjaan cepat kelar, menghilangkan rasa beban, Dan pekerjaan harus melakukan kegiatan gotong royong. Semua jawaban yang dijawab oleh teman-teman kalian itu benar, saling melengkapi ya. Jadi ibu simpulkan, amanat pantun ini yaitu mengajak kita untuk melakukan kegiatan gotong royong supaya pekerjaan yang kita hadapi ini cepat kelar, cepat selesai. Pinter. Nah, sudah tahu amanatnya tentang gotong royong. Itu ada gambar yang ibu tampilkan di proyektor atau di depan kalian ini, yaitu tentang bergotong royong. Contoh bergotong royong ya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak ibu tahu arti atau makna dari gotong royong itu apa? Unsur-unsur gotong royong itu apa? Dan manfaat gotong royong itu? Supaya lebih tahu, ibu akan menampilkan video yang harus anak-anak simak dan amati ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh bapak-bapak warga desa Gentang untuk diharapkan kehadirannya pada kegiatan gotong royong bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 8 pagi di Balai Desa Gentang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bi. Umi, gotong royong itu apa sih, Umi? Gotong royong itu apa, Yondo? Umi juga susah ya jelasinnya. Ih, Umi. Gini aja, Yondo. Gotong royong itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang-orang untuk meringankan suatu pekerjaan. Tadi masih bingung deh, Umi. Sebentar, Yondo. Umi lupa kalau mau nyuci baju pagi ini. Nanti dilanjut lagi.
lagi aja yo. Ih, Umi. Anak Umi gak boleh manja. Iya, Umi. Ya wes, Umi mau cuci baju dulu. Jamal, Laili, kalian jaga musik yo. Iya, Umi. Mas Jamal, gotong royong itu apa sih? Sebentar ya, Dek. Waktunya berubah. Gotong royong itu adalah usaha yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan atau diinginkan. Contohnya ya, Dek, seperti bapak-bapak warga di desa kita ini. Mereka bergotong royong untuk membersihkan selokan dari sampah. Iya bersih ya, Mas? Iya sih, tapi nggak cuma itu. Selain biar bersih, juga supaya lingkungan kita gak mudah banjir. Terus agar terhindar dari jadi genting nyamuk juga. Intinya gotong royong itu kerjasama yang dilakukan rame-rame untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Oh gitu ya, Mas? Iya, Dek. Oh iya, tapi harus diingat nih, gotong royong itu untuk sesuatu yang positif aja ya. Jangan sampai kita bergotong royong untuk perbuatan yang buruk seperti menyontek misalnya. Leli gak pernah nyontek kok, Mas. Bagus deh, itu baru namanya Dek Mas Jamal yang cantik. Makasih Mas Jamal. Halo teman-teman, gimana filmnya? Seru kan? Pasti seru dong. Nah, video yang sudah anak-anak ibu amati tadi menjelaskan tentang kegiatan gotong royong. Dari video yang sudah anak-anak ibu amati tadi, ibu akan memberikan pertanyaan. Ya. Jadi setelah anak-anak menyaksikan video yang sudah ibu tampilkan tadi, apa makna kegiatan gotong royong itu? Ya, oke, apa? Meringankan pekerjaan. Ada lagi? Meringankan pekerjaan. Terus apa lagi? Apa Madir? Kalau ingin meringankan pekerjaan berarti iya, saling bekerja sama. Ada lagi? Iya, Aulia. Mempererat tali silaturahmi. Jadi jawaban yang disampaikan oleh teman-teman itu sudah benar. Sekarang ibu simpulkan bahwa kegiatan gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama supaya menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Supaya apa lagi manfaatnya? Tadi mempererat
berbagai bidang. Kalau yang berhubungan di pasar, kalau kegiatan di pasar ini menurut anak-anak kegiatannya tentang apa? Bidang ekonomi. Ya, bidang ekonomi, yaitu jual beli kan? Ya tidak. Nah, kalau kegiatan jual beli itu namanya interaksi sosial di bidang ekonomi. Kalau yang kedua, gambar yang kedua, kegiatannya tentang mendengar apa? Kegiatan apa? Ceramah. Ya, ceramah. Kalau ceramah itu berarti kita mendapat ilmu tentang keagamaan, ya kan? Yang disampaikan oleh ustaz dan didengarkan oleh siswa, ya. Nah, berarti kalau yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan itu berarti interaksi sosial di bidang moral namanya. Ya. Kalau gambar yang ketiga, kegiatan nyambung. Nyambung ini adalah suatu kegiatan yang hanya ada di Bangka Belitung. Apakah ada di daerah-daerah lain kegiatan nyambung ini? Tidak ada. Berarti kegiatan nyambung ini merupakan interaksi sosial juga, tapi di bidang mengenal tentang bidang apa? Bidang sosial dan budaya. Pintar, mengenal tentang bidang sosial dan budaya yang ada di Bangka Belitung. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan di mana sih? Ya, bisa diperlukan di masjid, ya pintar. Nah, kegiatan yang terakhir. Kegiatan yang terakhir, pemilihan umum biasanya dilaksanakan saat ada kegiatan presiden. Pemilihan kades, ya pintar sekali. Kalau di sekolah, apakah ada? Ada, sudah bisa. Berarti ini adalah interaksi sosial di bidang politik. Ada 4 bidang ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui anak-anak Ibu apakah sudah pernah melaksanakan kegiatan interaksi sosial di berbagai bidang ini. Nah, maka Ibu akan membagikan kelompok-kelompok kepada anak-anak Ibu. Nama-nama kelompoknya itu adalah nama-nama desa, ya, desa-desa di Kecamatan Lubuk Besar. Yang mana kelompok 1 atau kelompok pertama yang Ibu namakan adalah kelompok Ulur. Kelompok Ulur itu nanti ketua kelompoknya adalah Syifatul. Kemudian kelompok yang kedua kelompok Belimbing yang diketuai oleh Ajumi. Kemudian kelompok Trubus yang diketuai oleh Dimas. Kelompok 4 atau kelompok selanjutnya adalah kelompok Perlang yang diketuai oleh Padil. Kelompok selanjutnya kelompok Sadap akan diketuai oleh Jihan. Dan kelompok Nadi itu diketuai oleh Citra. Dan yang terakhir kelompok Lubuk diketuai oleh Apinda. Ya. Nah, untuk anggota-anggotanya sudah Ibu bagikan melalui WA ya kemarin. Ya. Berhubung anak-anak Ibu belum duduk di kelompoknya masing-masing, maka silakan kepada anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan jangan lupa susun meja dan kursinya dilakukan dengan tertib. Silakan. Baik anak-anak, apakah anak-anak Ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu periksa terlebih dahulu ya. Untuk kelompok Ulur, kelompok Belimbing, kelompok Trubus, kelompok Perlang, kelompok Sadap, kelompok Nadi, dan yang terakhir kelompok Lubuk. Ya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nah, jadi Ibu akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik di setiap kelompoknya.
Nanti ibu yang mengandu. Sudah ditulis namanya? Nah, jika sudah ditulis, silakan buka halaman berikutnya. Yang LKPD 1. Yang judulnya LKPD 1. Sudah ketemu? Sudah? Nah, perintahnya di LKPD 1 itu anak-anak di setiap kelompoknya membuatkan sebuah pantun yang bertema gotong royong. Cukup 1 bait saja. Silakan anak-anak ibu mendiskusikan cara membuat pantun. Nah, selanjutnya setelah setiap kelompok mengerjakan LKPD 1, apakah sudah selesai semua LKPD 1-nya? Sudah. Disuruh membuat pantun yang temanya gotong royong. Selanjutnya buka halaman berikutnya. Halaman berikutnya itu tentang tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang mana petunjuk yang pertama adalah setiap kelompok mengamati video tentang tanggung jawab sebagai masyarakat itu jenis-jenisnya apa-apa saja ya yang ada pada video. Silakan setiap kelompoknya mengamati. Setelah anak-anak mengamati video yang ada di depan papan tulis, anak-anak disuruh untuk menjawab apa saja tanggung jawab sebagai masyarakat itu yang sesuai pada video ya. Apa saja sih contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat? Nah, kalian simak ya penjelasannya dari ilustrasi yang Miss Rahmi berikan. Hari ini ceritanya murid Miss Rahmi lagi ikut kerja bakti di lingkungan sekitar. Semua orang penuh semangat. Kebersihan menjaga lingkungan ini juga termasuk tanggung jawab kalian yang merupakan bagian dari masyarakat. Nah, setelah anak-anak menyimak video tentang tanggung jawab yang ada di masyarakat tadi, silakan setiap kelompoknya mendiskusikan pertanyaan yang kedua, bentuk-bentuk contoh tanggung jawab sebagai masyarakat. Silakan diskusikan setiap kelompoknya. Jawabannya tadi Alfi. Empat saja tidak apa-apa ya. Kalau ada yang 5 jawabnya boleh. Asal jangan kurang dari baik, selanjutnya jika sudah selesai mendiskusikan LKPD yang kedua, silakan buka LKPD selanjutnya. LKPD selanjutnya LKPD keberapa nak? LKPD ketiga itu masih sama juga anak-anak. Silakan menyimak video
di berbagai bidang yang sudah anak-anak laksanakan, baik itu hari ini, kemarin, atau sebelum-sebelumnya, ya. Bahkan dasar dari semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih melalui kelompok sosial. Nah, tadi setiap kelompok sudah menyimak video interaksi sosial yang sudah dibahas pada layar proyektor. Sekarang kegiatan selanjutnya di nomor 2. Di nomor 2 itu setiap kelompok mendiskusikan pada tabel tersebut bentuk isi, yaitu bentuk interaksi yang sudah pernah saya lakukan di bidang ekonomi, apa, kemudian bidang apa lagi nak, sosial budaya, apa yang sudah pernah anak-anak terapkan atau sudah pernah anak-anak alami misalnya, ya. Kemudian interaksi di bidang apalagi nak, moral, dan yang terakhir bidang politik. Nah, itu boleh setiap satu bidangnya itu boleh satu contoh, boleh juga 2 contoh, ya. Silakan diskusikan. Cukup satu saja. Misalnya habis belajar. Dibacakan KKBD yang pertama. Supaya lingkungan bersih.
kesimpulan dari bacaan dakwah sebagai warga masyarakat. Penerapan Tauhid berpartisipasi dalam kegiatan yang diberi. Ya, silakan dibaca di bangku, Nak. Bacakan bisa. Yang KPD selanjutnya. Bidang ekonomi, saya harus belajar saya pernah ikut lomba yang diadakan oleh kepala Sudah? Baik, untuk kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, saran kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh memberikan komentar tentang kelompoknya sudah kompak atau belum, ada yang masih malu-malu, boleh? Ada? Ya, oke, kelompok Aulia. jangan malu. Lain kali jangan malu-malu, itu salahnya. Terus, untuk siapa? Abil. Oke. Terus apa lagi? Komentar yang lainnya, tanggapan yang lainnya, apa lagi? Ya. Apa lagi, Novel? Ya, itu apa? Oh iya, bingung, masih kebingungan ya dalam menjelaskan hasil diskusinya. Berarti itu adalah saran-saran dari teman-teman ya, bukan menjatuhkan, tetapi membuat agar kedepannya lagi lebih baik lagi. Maka dari itu, beri tepuk tangan buat kelompok ada. Baiklah, kelompok selanjutnya adalah kelompok yang paling cepat selesai mengerjakan LKPD-nya dan juga saling bekerja sama ya, sehingga hasil kerjanya pun cepat. Ibu minta kelompok 10 silakan maju. Udah tahu ya tadi pembukanya seperti apa? Harus dibagi-bagi ya. Nah, yang kelompok lain harus menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Puluhan. Perkenalkan, nama saya Hifatul Aulia. Dan Ya, apa? nama saya Febriansa. Nama saya. Terus, iya. Kami ingin membacakan prestasi kami. Presentasi. Kebun panen terbuka yang dijual kepada tetangga. Guru dan siswa bersemangat membersihkan kelas dan taman rumah. Guru dan siswa bersemangat membersihkan kelas dan taman rumah.
Satu, berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Dua, tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Tiga, berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang. Empat, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Pernah saya lakukan. Bidang ekonomi. Tadi saya kelas istirahat. Pertama membeli es dan bakwan di warung Yuk Dewi. Bidang sosial dan budaya di sekolah dalam bidang politik. Saat waktu kami beranjak ke kelas 5 kami menuju ruang kelas. Bidang perhatian ahli masyarakat selama di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana tanggapannya untuk kelompok yang lain terhadap kelompok Kulut? Ya, Pak. Kurang kompak. Kurang kompak. Katanya kurang kompak dari anggotanya ya? Ya. Terus apa lagi Nova? Mikul baca kurang jelas. Bikul baca kurang jelas. Ada lagi? Ada. Iya, Abi. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Ragu-ragu dalam menyampaikan hasil diskusinya ya? Ya. Masih belum percaya diri. Ada lagi yang terakhir? Ya, Abi. Apriati malu membaca. Iya, Aprianti malu membaca. Selain Aprianti tadi siapa lagi? Rera. Kita juga. Berarti di kelompok Kulut masih ada kelompoknya yang belum percaya diri. Nanti di pembelajaran berikutnya untuk nama-nama yang kawannya sebutkan bisa lebih percaya diri lagi ya. Baiklah, beri tepuk tangan untuk kelompok Kulut. Terakhir yang akan mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok Perla. Ayo, maju. Untuk kelompok terakhir jangan ada yang malu-malu lagi ya. Harus kompak, harus berani tampil. Dan yang kelompok tidak malu, yang memperhatikan, tolong diperhatikan kawannya. Hargai teman yang sedang mempresentasikan ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Perla. Nama anggota saya Adel Aprilio. Saya Sia Ananda. Saya Ahmad Zaroli. Saya Febriandi. Saya akan membaca hasil diskusi kami. Siang hari makan buah kedondong. Rasa takut melihat bersama ular. Mari melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Setelah kalian membuat pantun karya kalian, jawablah tabel berikut ini sesuai dengan pantun yang kalian buat dengan benar. Saja pantun. A B A B. Isi pantun. Mari melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Amanah pantun. Mari bergotong royong supaya pekerjaan menjadi ringan. Buatlah kesimpulan dari bacaan tentang tanggung jawab sebagai bangsa masyarakat. Untuk bentuk contoh penerapan tanggung jawab masyarakat adalah satu.
sesuai dengan perilaku yang normal berlaku. 3. Berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berbeda. 4. Menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Interaksi yang pernah saya lakukan bidang ekonomi. Saya belanja di warung di Bogor, membeli es teh. Bidang sosial dan budaya. Saya mengadakan sekolah acara rohis. Bidang politik. Saya pernah menulis laporan. Bidang moral. Saya pernah mengikuti lomba puisi. Sudah? Sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana penampilan kelompok terakhir? Apakah masih ada tanggapan atau saran? Pertanyaan mungkin? Iya, Fajar. Sudah bagus, sudah kompak ya? Kompak. Sudah percaya diri belum? Sudah. Semuanya sudah lantang belum? Sudah. Dan isi dari hasil presentasinya apakah sudah tepat? Sudah. Nanti kita bahas sama-sama ya. Baik, beri tepuk tangan buat kelompok terakhir. Silakan duduk. Jadi, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu beri tepuk hebat untuk semua kelompok. Yuk, sama-sama kita tepuk hebat. Tepuk hebat. Ya, semuanya hebat ya. Karena sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Dan Ibu akan memberikan penguatan sedikit tentang kalian membuat pantun tadi. Jadi di setiap kelompok sudah tepat semua membuat pantunnya dan memberikan sajak pantunnya sudah jelas, isi dan amanat pantunnya pun sudah jelas. Kemudian dari bentuk-bentuk tanggung jawabnya sudah hampir semua kelompok menjawab dengan tepat. Bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat salah satunya berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, interaksi sosial yang sudah pernah anak-anak lakukan atau laksanakan di berbagai bidang pun sudah bervariasi ya. Berarti semua anak-anak ibu sudah menjalankan interaksi sosialnya di berbagai bidang. Ya kan selama ini? Sudah hebat semuanya. Baiklah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak soal evaluasi yang akan dikerjakan secara mandiri. Ya, jangan dilakukan secara berkelompok.
dari kegiatan yang sudah anak-anak ibu laksanakan, mulai dari mengamati video atau mengamati gambar sampai ke kegiatan akhir, yaitu menyelesaikan soal evaluasi. Apakah ada dari anak-anak ibu ini materi pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi, pembelajaran yang